Geser ke Samarinda, Mercy, cerita menarik apa siang ini dari Samarinda? Mercy dan juga saudara, terdapat dua informasi menarik yang akan kami sampaikan hari ini dalam Cerita Nusantara dari Biro Samarinda, Kalimantan Timur. Cerita yang pertama datang dari seorang pemilik kebun kopi Liberica yang berhasil mengembangkan bisnis kopi luwak jenis Liberica yang langka. Ia berharap pemerintah daerah dapat memberi dukungan untuk meningkatkan potensi yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut liputannya untuk Anda. Di Desa Prangat, Kabupaten Kutai Kartanegara ini memiliki kampung kopi luwak yang langka, yakni kopi jenis Liberica. Saat ini, kopi luwak menjadi potensi Desa Prangat yang terus dikembangkan warga setempat. Kopi Liberica ini didapatkan dari biji kopi yang dipilah dari kotoran luwak liar. Rindoni, pemilik kebun kopi Liberica menceritakan, awalnya kopi Liberica yang ditanam oleh Rindoni ini untuk dikonsumsi pribadi sejak tahun 1997. Namun saat itu buah kopi sering dimakan oleh hewan luwak liar. Rindoni telah memberdayakan sejumlah warga yang ada di sekitar perkebunan kopinya untuk mengumpulkan kotoran luwak di sekitaran pohon kopi yang ditanam. Saat ini, sudah terbentuk kelompok tani kopi luwak dengan luas lahan 60 hektar. Dari 60 hektar tersebut, baru 29 hektar yang maksimal produksinya. Dalam setahun, Rindoni bisa menghasilkan 1 ton kopi luwak. Namun, produksi masih terbatas sehingga pemasaran kopi masih sesuai permintaan konsumen. Karena varietas kopi yang langka. Rindoni berharap pemerintah daerah memberikan dukungan dan fasilitas sehingga bisa mengangkat potensi yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Itu akan menjadi brand kopi Kaltim, itu pertama. Jadi kami yakin bahwa nanti kopi Kaltim ini memiliki brand kopi tersendiri seperti daerah-daerah lain. Sampai hari ini itu belum. Baru kita mulai dari kampung kopi luwak ini satu-satunya yang memiliki brand kopi luwak Liberica Kaltim. Itu satu. Kedua, menjadi pendapatan masyarakat petani yang ada di Kaltim. Karena dari sisi harga, pasar, kemudian pendapatannya itu tidak kalah dengan sektor-sektor lain di bidang pertanian lainnya atau perkebunan lainnya. Jadi ini akan menjadi pendapatan baru masyarakat Kaltim di bidang sektor pertanian perkebunan, yaitu di kopi. Sementara itu, pengunjung yang datang mengaku sangat senang bisa berkunjung ke kampung kopi luwak. Selain bisa menikmati kopi yang langka, di sini pengunjung juga bisa belajar dan mengetahui cara pengolahan kopi. Setelah coba kopinya ternyata memang beda dan ketika dengar tadi langsung dari pengelolanya, ini adalah kampung kopi luwak yang pertama di Kaltim dan dari segi tempatnya juga menurut saya cukup strategis karena bagi teman-teman yang mungkin mau perjalanan panjang dari Samarinda menuju ke Bontang dan sekitarnya, ini tempat yang cukup recommended untuk kita boleh bersantai sejenak, beristirahat, menikmati kopi dan juga kita bisa melihat langsung pengelolaannya. Ardi Wirya, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya kita akan melihat tradisi tolak bala yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Bohesilian di Kecamatan Pulau Maratua. Masyarakat suku Bajau di Maratua ini bersamaan menuju Pasir Timbul atau yang biasa disebut dengan Sintubung untuk melakukan tradisi mandi bulan Syafar yang bertujuan untuk menghindari mara bahaya. Berikut liputannya untuk Anda. Masyarakat suku Bajau Kampung Bohesilian, Pulau Maratua berbondong-bondong menaiki perahu menuju Pasir Timbul yang sering disebut Sintubung. Karena lokasinya tidak jauh dari kampung, warga memilihnya menjadi tempat berlangsungnya tradisi tolak bala. Sebelumnya, tradisi ini dilakukan di masjid yang ada di kampung Bohesilian. Karena permintaan masyarakat yang ingin dilakukan di pasir, maka digelarlah mandi bulan Syafar di Situbung. Tiap kepala keluarga menyimpan 7 ketupat yang kemudian ditaruh secara bersamaan di dalam perahu kecil sebagai simbol untuk dimulainya perayaan doa tolak bala ini. Untuk melangsungkan doa dipimpin dan dilakukan secara bersamaan dengan tokoh agama, tokoh adat, dan juga didampingi para tokoh-tokoh masyarakat di
Kampung Bohesilian. Usai didoakan, ketupat yang dikumpul tadi kemudian diambil kembali untuk disantap bersama masyarakat yang juga telah membawa makanan dari rumah masing-masing. Dari mandi bulan Safar itu kita mengingat dari nenek moyang kita dulu, katanya kan mandi bulan Safar ini kan menjauhkan pala. Ritual terakhir, beberapa kelompok perempuan secara bergiliran disusul kelompok laki-laki yang dikumpulkan di satu titik pohon, kemudian para tokoh agama mengelilingi sebanyak 3 kali untuk mendoakan agar dijauhkan dari mara bahaya. Setelah itu, mereka disiram dengan air laut. Pala sejenis apa ya, untuk menolak semua yang hal-hal yang tidak baik di Pulau Maratua. Seru nggak Bu kegiatannya? Seru sekali, karena hampir seluruh masyarakat Pulau Maratua berkumpul di sini. Karena Pulau Maratua adalah salah satu kawasan destinasi internasional, tak heran acara tradisi tahunan tolak bala ini menjadi momen tersendiri sebagai pertunjukan budaya asli masyarakat suku Bajau Kampung Bohesilian. Nah, bagi Anda yang ingin mengisi liburan akhir pekan Anda, tak ada salahnya ke Pulau Maratua. Selain kaya dengan pemandangan alam dan bawah lautnya, juga kaya akan budayanya. Pradika Danang, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, demikian informasi yang dapat kami sampaikan hari ini dalam Cerita Nusantara dari Biro Samarinda, Kalimantan Timur. Kembali ke Mercy di studio.